Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Putri Febiani dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Salah satunya yang akan saya bahas adalah quantum teaching untuk mata pelajaran edutainment skill yang dibimbing oleh Ibu Septi Purwandari. Nah, jadi apa sih quantum teaching itu? Jadi, quantum teaching itu adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching ini adalah ciptaan dari Bobby de Bortel. Quantum teaching itu berfokus kepada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Nah, asas utama dari metode ini adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Mengacu kepada asas tersebut, jadi metode ini itu menyarankan kita para guru untuk memasuki dunia siswanya terlebih dahulu. Artinya, Bapak atau Ibu harus mengawali proses belajar mengajar di kelas dengan membangun relasi bersama siswa. Pembelajaran quantum learning atau quantum teaching adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Quantum teaching merupakan salah satu pengajaran yang menuntut adanya kebebasan, santai, menakjubkan, menyenangkan, dan menggairahkan. Cara ini memberikan sebuah gaya mengajar yang memberdayakan siswa untuk berprestasi lebih dari yang dianggap mungkin. Kemudian, quantum teaching ini juga membantu guru untuk memperluas keterampilan siswa dan motivasi siswa, sehingga guru akan memperoleh kepuasan yang lebih besar dari pekerjaannya. Karakteristik dari quantum teaching ini adalah model pembelajaran ini yaitu salah satunya penataan lingkungan belajar dengan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan serta menggunakan iringan musik yang sudah disesuaikan dengan suasana hati serta menggunakan berbagai jenis musik merupakan kunci menuju quantum learning seperti musik pop, klasik, jazz, dan lain-lain. Tadi sudah kita bahas asas dari quantum teaching, yaitu bawalah dunia mereka atau bawalah dunia anak ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Mengapa demikian? Nah, di sini karena kita itu harus membangun jembatan otentik untuk memasuki kehidupan siswa. Tindakan ini yang akan memberikan izin guru untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan perjalanan peserta didik menuju kesadaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari quantum teaching. Di sini ada 5 prinsip quantum teaching. Yang pertama itu segalanya berbicara. Nah, maksudnya di sini adalah ketika proses belajar berjalan, maka semua hal yang ada di sekitar kelas atau sekolah itu berbicara, mulai dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh mengisyaratkan pesan tentang belajar. Contohnya di sini kita mau belajar mengenai hewan dan tumbuhan. Seharusnya atau lebih baik, guru itu menyiapkan segala tentang poster, kemudian gambar, video yang menggambarkan tentang hewan dan tumbuhan. Nah, di situ siswa akan menjadi terpantik untuk membayangkan materi yang akan disampaikan oleh guru, karena siswa sudah melihat terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua adalah segalanya bertujuan. Di sini maksudnya adalah semua yang dilakukan oleh guru di dalam proses belajar memiliki tujuan untuk siswanya. Kemudian, yang ketiga, pengalaman mendahului penamaan. Nah, di sini otak itu berkembang pesat ketika mendapatkan rangsangan yang menggerakkan rasa ingin tahu. Nah, jadi berilah informasi tentang materi terlebih dahulu kepada anak sebelum mereka memperoleh penamaan materi. Kemudian yang keempat, akui setiap usaha. Di sini, ketika siswa turut aktif dalam proses belajar, akuilah usahanya. Hal itu dapat membuatnya semakin percaya diri dengan kemampuannya dan menimbulkan minat belajar yang lebih besar ke depannya. Dan yang terakhir, jika layak dipelajari, maka layak untuk dirayakan. Maksudnya di sini adalah perayaan berupa pemberian pujian, tepuk tangan, kemudian yel-yel, gestur tubuh yang baik seperti memberikan jempol, mengelus kepala. Ini akan membuat siswa merasa usahanya menjadi lebih dihargai. Selanjutnya kita masuk ke konsep tandur. Di sini konsep tandur itu ada 6. Tandur itu sebetulnya singkatan dari T itu tumbuhkan, A itu alami, N itu namai, D-nya itu demonstrasikan, U-nya ulangi, dan yang R-nya itu rayakan. Maksudnya dari tumbuhkan adalah
Yang pertama, tumbuh kembangkan minat siswa untuk mengikuti pelajaran dan beritahu manfaat belajar materi itu. Yang kedua, alami. Alami itu siswa diminta untuk menciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti siswa, biasanya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, namai. Siapkan kata kunci, konsep, model, rumus, dan strategi. Dan yang keempat, demonstrasikan. Di sini, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mengerti. Caranya adalah siswa diminta untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan materi yang sudah ia pelajari dan udah ia mengerti di depan kelas. Kemudian ulangi. Lakukan pengulangan materi untuk membantu siswa terus mengingat materi dan tunjukkan cara mengulanginya. Di sini siswa bisa bersama-sama dengan guru untuk membuat kesimpulan atau melakukan tanya jawab dan membuat rangkuman materi. Dan yang terakhir adalah rayakan. Di sini guru diminta untuk mengakui keberhasilan, penyelesaian, partisipasi, dan pemerahan keterampilan serta ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke penerapan. Nah, di sini materi yang akan saya terapkan menggunakan model quantum teaching adalah materi di kelas 4 tema 1. Tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Untuk KD-nya sendiri menjelaskan bentuk luar hewan dan fungsinya, kemudian menuliskan hasil pengamatan bentuk luar atau morfologi tubuh hewan. Indikatornya membacakan teks tentang hewan serta mengamati gambar, kemudian menjelaskan bentuk luar tubuh hewan. Yang ketiga, menyebutkan bentuk luar tubuh hewan dan fungsinya, dan yang keempat, membuat laporan hewan tentang hewan serta fungsinya. Dan yang terakhir, membacakan hasil teks laporan. Di sini ada jenis kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Seperti biasa, guru diminta untuk mengkondisikan siswa, kemudian membuka pelajaran dengan salam, memimpin berdoa, menyanyikan lagu, kemudian tidak lupa juga dengan presensi kehadiran. Untuk apersepsinya, guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk anggota tubuh hewan. Kemudian dilanjutkan, guru bercerita tentang fungsi dari jenis-jenis anggota tubuh hewan. Kemudian ada orientasi dan motivasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Di sini saya menggunakan konsep tandur tadi, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, kemudian rayakan. Pada mata pelajaran IPA ini, subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, saya memilih hewan sebagai topik utamanya. Untuk yang pertama, yaitu tumbuhkan, siswa diminta untuk mengamati video dan gambar berbagai jenis hewan. Nah, keterangannya, memberikan pemantik. Nah, pemantiknya itu adalah mengamati video dan gambar dari berbagai jenis hewan. Fungsi dari pemantik ini adalah untuk memberikan semangat agar siswa tertarik dan mengikuti jalannya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada alami. Di sini siswa diminta untuk mengelompokkan jenis hewan sesuai dengan tempat tinggalnya, misalnya di air dan di darat. Kemudian menyebutkan anggota tubuh hewan yang ada di air dan yang ada di darat. Nah, maksudnya di sini adalah guru harus menciptakan pengalaman umum bagi siswa melalui contoh peristiwa yang dapat mereka mengerti. Yang ketiga adalah namai. Siswa diminta untuk mencari nama dan fungsi dari anggota tubuh hewan dalam buku siswa atau bisa mencari dari sumber yang ada di perpustakaan. Keterangan di sini adalah bisa menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, kemudian rumusan yang benar, konsep yang jelas, serta strategi yang dapat mereka lakukan. Yang keempat adalah demonstrasikan. Di sini, siswa diminta untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan jenis-jenis hewan, menyebutkan anggota tubuh hewan, beserta fungsinya di depan kelas. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian yang kelima adalah ulangi. Di sini, guru bertugas untuk mereview kembali apa saja yang sudah didemonstrasikan siswa, memberikan sanggahan, menambahkan, dan membuat kesimpulan bersama siswa. Biasakan untuk mengulangi hal yang telah dibahas pada pertemuan. Pastikan siswa telah memahami hal yang dijelaskan saat itu. Bila perlu, berikan rangkuman tentang materi yang telah dibahas agar siswa menjadi selalu ingat dan tidak mudah terlupakan. Kemudian yang keenam adalah rayakan.
Di sini guru memberikan reward kepada siswa berupa tepuk tangan, gestur yang baik seperti memberikan jempol, kemudian mengelus kepala, kemudian bernyanyi bersama sebagai penutup. Nah, di sini setelah seluruh materi tersampaikan, Bapak atau Ibu guru dapat merayakan keberhasilan mereka memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Perayaan tersebut bisa berupa pujian, yel-yel, atau tepuk tangan untuk menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan mereka. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi Quantum Teaching Learning. Terima kasih sudah melihat video saya. Hope you learn something. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.